Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini lagi banyak ujian. Apa kabar abang, kakak, ibu, bapak semua sehat ya? Mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah tes. Yang kedua setelah tes, trust. Setelah itu baru lift. Yang pertama dites dulu. Kira-kira ada nggak manusia ini yang hidupnya nggak pernah ada ujian sama sekali? Ada, orang gila. Tadi kita sebut namanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kama barakta ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir punya bapak namanya Azar. Siapa nama bapaknya? Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Kenapa kamu nyembah berhala? Punya bapak nyembah berhala. Makanya kalau ada yang tobat, ada yang hijrah, Ustaz Somad, bapak saya belum sholat, ibu saya belum mau pakai hijab, belum ada apa-apanya dibanding Nabi Ibrahim. Semua berhala-berhala itu bapaknya yang buat. Tertulis di tengkuknya, made in Azar. Bayangkan itu. Dan ketika Nabi Ibrahim ngajak, apa kata dia? La illam tantahi, kalau kamu enggak berhenti menceramahi saya, la arjumannaka, saya lempar kamu pakai batu sampai mati, wahjurni maliya, tinggalkan saya. Tapi apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi, saya akan mintakan ampun kepada Allah untukmu. Innahu kana bihafiyya, karena Allah mengabulkan doa-doa saya. Selesai ujian pertama. Ujian terdekat bapak, ayah, habis. Selesaikah hidup? Belum. Ujian lagi menghadapi pemimpin yang zalim, namanya Namrus. Mereka membuat berhala. Ketika mereka lagi pergi ke kebun, datang Nabi Ibrahim, dihancurkannya berhala-berhala itu, lalu diambilnya kampak, disangkutkannya ke berhala yang paling besar. Pulang mereka dari kebun, mereka udah menduga ini pasti ulah Ibrahim. Tangkap Ibrahim. A anta fa'alta hadza li atinahi ya Ibrahim? Apakah kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, bukan saya. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini berhala yang besar. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Kalau enggak percaya, ya tanya aja. Orang kalau kalah otak, dia akan main otot. Ngadu ke penguasa. Bakar Ibrahim, kumpulkan api, harriquhu, bakar dia. Disitulah turun mukjizat. Ya nar, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Sejuk, dingin, aman, nyaman, adem, ayam, tentram. Ibrahim keluar. Selesai. Dengan ayah, selesai. Dengan berhala, selesai. Dengan penguasa zalim, selesai. Selesaikah masalah hidup? Belum. Menikah dengan Sarah, enggak punya anak. Berdoa petang, pagi, siang, malam berdoa, enggak juga punya anak. Enggak selesai. Akhirnya menikah dengan Hajar. Lalu kemudian lahirlah seorang anak. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Lahir Ismail, umur Ibrahim 86 tahun. Barulah lahir anak. Ternyata Allah mau kasih tahu. Istrimu yang sudah divonis orang mandul, yang katanya nggak akan mungkin punya anak, mohon maaf.
13 tahun umur Nabi Ismail, lahir adiknya Ishak dari istri yang katanya nggak akan mungkin punya anak. Waktu itu umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Selesai masalah. Masalah punya anak selesai. Apalagi? Allah minta, antarkan anakmu yang baru lahir itu ke tempat yang jauh. Dari Palestina ke kota Makkah. Nabi Ibrahim. Baru saja punya anak disuruh antarkan ke Palestina. Dari Palestina antarkan ke Makkah. Apa doa Nabi Ibrahim? Askantu min zurriyati fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ku tinggalkan anakku di suatu lembah yang enggak ada tanam-tanaman di situ. Air enggak ada, kering kerontang. Ketika Nabi Ibrahim mau pergi, Hajar memegang ujung jubah Ibrahim. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim jawab dengan satu kata, na'am, ya. Hajar melepaskan ujung jubah, pergilah. Kata Hajar, yang meninggalkan kami di sini yang nyari rezeki, yang bersama kami di sini yang memberi rezeki. Pergilah wahai Ibrahim. Sebenarnya Hajar ingin meyakinkan, apakah Ibrahim ini pulang itu karena Allah yang nyuruh atau karena istri tuanya nyuruh. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang nyuruh kamu meninggalkan kami di sini? Ibrahim menjawab dengan pasti satu kata, na'am. Allah menyuruh saya. Silakan pergi Ibrahim. Karena yang pergi ini pencari rezeki, sedangkan yang bersama kami di sini adalah pemberi rezeki. Panas, air habis, dia bukan perempuan yang lemah. Dia tidak berkata mengangkat tangannya, anakku nabi, suamiku nabi, kenapa aku dibiarkan di sini? Enggak. Apa yang dilakukan oleh Sarah? Apa yang dilakukan oleh Hajar? Lari ke atas bukit Sofa, enggak ada air. Lari ke atas bukit Marwah, enggak ada air. Ternyata air itu keluar bukan dari tumit seorang perempuan yang berlari bukit Sofa Marwah 500 meter. Tapi air itu datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berdiri. Yang digesekkan ke pasir, memancar air. Berkumpullah, berkumpullah. Bahasa Arabnya zamzami, zamzami. Berkumpullah. Air zam-zam itu berkumpul. Ibrahim pindah dari Babilonia ke Palestina 1800 sebelum Masehi, sekarang sudah 2025, berarti 3800 tahun yang lalu air itu memancar tidak kering sampai sekarang. Perjuangan seorang perempuan yang luar biasa. Memang perempuan itu dari dulu luar biasa. Laki-laki biasa di luar. Dengan ayah selesai, dengan penguasa zalim selesai. Dengan penyembah berhala selesai. Dengan istri selesai. Berpisah dengan anak selesai. Selesaikah ujian? Belum. Begitu anak remaja, apa yang terjadi? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Ini ujian terberat. Kalau bapak ibu nggak percaya ini ujian terberat, pulang dari sini panggil anak. Wahai anakku, aku bermimpi tadi malam, aku menyembelih lehermu. What is your opinion? Apa jawab Nabi Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insya Allah aku menjadi anak yang sabar. Ketika pisau itu sudah sampai di leher Ismail, terasa pisau itu sejuk dingin. Pulang dari sini, pergi ke dapur, ambil pisau, tempelkan. Terasa sudah dingin, dikit lagi mau ditarik, watallahu lil jabin. Ketika dia sudah menempel, fafadainahu bidzibhin azim. Kami tebus dengan seekor kambing domba yang besar.
Disitulah lulusnya ujian terakhir. Jadi kalau ada jamaah yang ngadu, Ustadz saya dulu sebelum tobat, sebelum hijrah, sebelum menemukan titik balik hidup saya enak-enak aja. Tapi setelah tobat ini Ustadz, sholat ke masjid pulang sendal hilang. Hari kedua helm hilang. Lama-lama istri hilang. Belum ada apa-apanya. Jadi penyebutan Nabi Ibrahim satu hari berapa kali kita sebut kama satu sholat sunat aja 4 kali sebut kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu bukan asal sebut aja, menyadarkan diri kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Maka memang betul, saya pun hari ini kena ujian juga. Yang tampil bertiga, kok diuji fotonya satu. Ini ujian paling berat buat saya. Ujian. Nabi Muhammad SAW lahir ke atas dunia tidak pernah melihat ayahnya karena baru 2 bulan dalam kandungan sudah meninggal. Lagi sayang-sayangnya pelukan seorang ibu 6 tahun meninggal Aminah. Dijaga dipelihara oleh kakek Abdul Muttalib. Kalau Abdul Muttalib dipasangkan kasur di samping Ka'bah, itu enggak ada satupun anaknya yang berani duduk. Abdul Muttalib. Datang Muhammad SAW lari-lari. Datang anaknya mau menarik, biarkan. Cucuku karena enggak punya ayah, enggak punya ibu. Kakek meninggal. Diasuh oleh paman. Paman yang paling miskin, paling susah, anaknya banyak, namanya Abu Talib. Abu Talib yang menjaga. Di saat embargo orang kafir Quraisy, Abu Talib meninggal dunia. 2 tempat berpegang. Yang pertama Abu Talib, yang kedua Khadijah. Di tahun yang sama Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal. Anaknya 4. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum meninggal ketika Nabi masih hidup. 1 cuman anaknya yang meninggal setelah Nabi meninggal. 6 bulan setelah Nabi meninggal baru Fatimah meninggal. Anak laki-lakinya Abdullah, Al-Qasim, Abdullah. Itu yang dari Khadijah. Ada 1 dari Maria Al-Qibtiyah namanya Ibrahim. Meninggal juga. 3 anak laki-laki meninggal. 3 anak perempuan meninggal. Jadi kalau ada orang, saya baru taubat Ustaz, saya baru hijrah, ujian saya berat sekali. Taubatnya kapan? Pagi tadi. Ini belum ada apa-apanya. Jadi sebenarnya semakin kuat tekanan hidup, Allah ingin supaya kita menjadi yang lulus, yang terbaik. Kalau ujian S1 100 lembar skripsi. Ujian S2 200 lembar. Ujian S3 300 lembar. Di atas itu S teler, S doger, S Bandung, S cendol. Jadi memang semua ada ujiannya. Maka judul malam ini memang sudah tepat sekali. Yang pertama adalah ujian. Kalau dia di atas, batu-batu kapur itu di atas. Tapi kalau tekanannya sudah semakin kuat, itu berubah menjadi batu-batu bara. Batu bara yang di dalam tanah. Kalau yang di atas tanah, itu Abdul Somad batu bara. Tapi kalau panasnya sudah 200 derajat Celcius, 300, 400, 500, sampai 9, 10 skala Mohs, dia sudah menjadi batu yang sangat keras. Itulah yang disebut dengan intan, berbalutkan berlian di dalam. Ini disebut, ini pulang banyak yang mau ini. Semakin keras tekanan, semakin panas, karena sesungguhnya semakin mahal, semakin dicari. Makanya kalau dia memang betul-betul batu, 2-3 kali gosok jadi. Tapi kalau sudah 100 kali gosok enggak juga jadi, berarti memang batu gilingan. Cocoknya untuk sambal terasi. Tapi bukan berarti enggak ada gunanya, tetap ada manfaatnya. Cuma tempatnya aja yang beda. Kayu juga begitu. Ada yang kayu jati, tapi ada yang kayu untuk bakar. Ada kayu bakar, tapi ada kayu yang lebih hebat lagi. Begitu kita pergi ke Saudi Arabia, melihatnya, tanyanya 1 gram berapa? $100. Itulah dia kayu gaharu. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Saya pernah dikasih orang minyak sebotol segini. Ustaz Somad, ini khusus untuk Ustaz, harganya $1.000. Langsung saya buka kalkulator, 1000 kali
15 juta. Saya simpan sampai sekarang nggak saya pakai. Soalnya kalau saya pakai parfum, biasanya pas saya oles yang lain minta. Itu kalau saya pakai nanti yang oles saya meleleh air mata. Jadi memang ada kualitasnya masing-masing. Kenapa gaharu itu sangat mahal? Letaknya di dalam hutan. Dan sekarang sudah hampir punah, dikalahkan oleh kelapa sawit. Dan dia mesti dilukai. Semakin terluka gaharu itu, semakin. Makanya gaharu-gaharu yang buatan itu sekarang ditanam, itu mesti dibor, dibakar, supaya tumbuh dia di dalam. Dan setelah itu barulah dicongkel, jadilah gaharu. Saya kebetulan sebelum berangkat ke Mesir, itu kami pelatihan bahasa Arab 2 bulan di Jakarta. Pelatihan bahasa Arab 2 bulan. Kami yang tidak dari Jakarta, saya dari Sumatera, dari Riau, beberapa kawan jalan-jalan, keliling, Sabtu, Ahad libur. Yang anak Jakarta, Jabodetabek pulang. Kami enggak pulang. Kemana kita, Mat? Sabtu, Ahad libur. Ya udahlah kita jalan-jalan aja. Jalan kami keliling Jakarta, kami tengok, kami lihat. Plaza. Di tempat saya plaza itu mall. Nah ini kayaknya mall nih, turun rupanya kantor semua isinya. Sama jualan-jualan di atas. Tiba-tiba teman saya hilang. Mana dia? Mundur lagi ke belakang, rupanya dia lagi duduk di kursi Jati. Tahun 98, sedang krisis. Tertulis di situ kayu kursi Jati 15 juta. Saya bilang, ngapain kamu duduk di sini? Supaya seumur hidup kita pernah duduk di kursi yang harganya 15 juta. Kayu jati di tengah hutan bertemankan dengan pacat, dengan nyamuk. Tapi begitu dia dipotong, dijemur, dikeringkan, dipahat, di kertas pasir, didempul, barulah kemudian diletakkan di gedung yang tinggi pencakar langit di ibu kota negara Indonesia. Dan semua orang ingin membelinya, memilikinya. Setelah melewati ujian yang luar biasa. Cincin yang ada di tangan ibu-ibu sekalian. Apakah itu langsung jadi? Enggak. Dia di pedalaman Kalimantan orang mengambil seperti diayak dulu. Dipisahkan dulu antara kuning tanah liat dengan kuning emas dan kuning satu lagi. Baru dikumpulkan, dicuci lagi dengan merkuri. Makanya tambang ilegal merusak alam, ikan mati karena racun. Dan orang yang memakai itu pun kena radiasi merkuri. Barulah setelah itu jadi butiran-butiran emas. Baru diambillah intan berlian. Lalu kemudian disematkan. Semua calon pengantin baru pergi melihat etalase kaca di mall yang mahal ketika ditunjuk. Kira-kira nanti kita nikah maharnya yang mana ya? Ini aja. Begitu ditanya, berapa harganya? 300 juta. Langsung berdenyut tangkai jantung. Hampir innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa orang semua mau? Karena proses ujian. Kalau untuk diletakkan di tangan seorang mempelai perempuan saja perlu batu. Ustaz mau ngeliatkan cincin Ustaz? Enggak. Ini mereknya Casio, dikasih orang. Kalau hanya untuk diletakkan di tangan saja prosesnya begitu, apalagi untuk menjadi hamba Allah yang akan masuk ke dalam surga, akan didudukkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini memang ujiannya macam-macam. Kadang suaminya baik, istrinya kuntilanak. Kadang istri solihah, suaminya genderuwo. Kadang suami sudah baik, istri sudah baik, anak tuyul. Jadi memang ujian itu datang dari berbagai macam sisi. Gitu. Saya tidak bermaksud pulang dari sini lalu saling memanggil, hai genderuwo, hai kuntilanak, bukan itu maksud saya. Bahwa memang ujian hidup itu iya begitu. Saya mau menyatakan bahwa sedang Nabi Muhammad SAW aja yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin ada ujiannya. Ustadz Lukman ujiannya lain, Ustadz Salim ujiannya lain. Buktinya dia lebih cepat pulang. Saya ujiannya lain. Dan memang kita, dan alhamdulillah beberapa hari ini kami, dari mulai hari Jumat
Pagi, siang, malam, ketawa terus. Baru saya sadar malam ini. Ternyata mereka ini ketawa karena lepas dari ujian. Naik ke level ujian berikutnya. Ujian tidak pernah selesai. Sama seperti kita bawa mobil di jalan tol. Begitu kita sudah nyalip ini, ada mobil di depan, ketemu lagi truk. Kita salip truk, ketemu lagi. Kita, Ustadz, ya, kalau kita nyalip beberapa mobil di jalan, apakah kita perlu syahadat lagi, Pak Ustadz? Jadi memang nggak pernah sampai akhirnya keluar dari pintu tol. Kita melihat pintu tol, alhamdulillah udah berakhir ujian. Tapi pas gitu kita tempelkan kartu, kurang. Ujian terakhir. Ustadz kemarin kan hari Jumat datang ke Surabaya. Ada di Surabaya ke Malang. Lalu kemudian ini Malang. Besok ada 2 jadwal lagi. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahat kita nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau berharap hidup ini lepas dari ujian, istirahat enggak bakalan. Kayaknya nanti kalau udah tamat SMA, udah pakai seragam lah, rambut mesti pendek lah. Kayaknya nanti enggak boleh pakai motor lah. Nanti kalau udah tamat SMA, kayaknya di kampus nyaman. Kampus lebih banyak lagi ujian buat makalah, presentasi. Kayaknya kalau materi sudah habis, kayaknya nyaman ujian lagi, nulis skripsi. Kayaknya kalau udah selesai S1 ini agak aman, ujian lagi nyari kerja. Kayaknya kalau udah kerja ini kayaknya agak tenang Pak Ustadz. Ditanya orang, kapan nikah? Kayaknya kalau udah nikah ini selesai. Ditanya orang, kok belum punya anak? Kayaknya kalau udah punya anak tenang ini. Ditanya orang, kok anaknya laki-laki semua? Nggak punya anak perempuan. Contohnya siapa? Saya. Kayaknya nanti kalau anak-anak ini udah besar, kita nyaman ya mah. Iya, rupanya setelah anak besar menikah, dia malah nitipkan anaknya ke kita. Kapan hidup ini mau tenang? Kalau mau merasakan hidup ini tenang, nyaman, adem, ayam, tentram, nanti ketika kita di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Maka sempat-sempatkanlah di sela-sela kesibukan untuk sholat duha agak 2 rakaat. Sempat-sempatkan sholat tahajud di tengah malam. Sempat-sempatkan untuk bersedekah, zakat, wakaf, infak, sedekah. Karena kalau menunggu lapang, menunggu tenang, tidak akan ketemu dengan namanya ketenangan. Orang kaya pakai mobil yang mahal, lewat di jalan tol. Sendirian, istri jauh, anak jauh. Di samping tol ada padi, sawah terhampar, hijau. Di tengah sawah ada pondok. Bahagianya mereka yang ada di pondok ya. Siang-siang ini bisa makan ikan asin dengan sambal terasi yang bawa istri. Keluarga mereka sakinah, mawaddah, warahmah. Kata yang di mobil ngelihat orang yang makan. Apa kata mereka yang ada di tengah sawah? Bahagianya yang naik mobil. Padahal sebenarnya kedua-duanya sedang bahagia. Hanya saja mereka melihat kebahagiaan itu di tempat orang lain. Maka muncullah kata-kata hikmah yang sebenarnya tidak hikmah. Hijau rumput di rumah, lebih hijau rumput sintetis. Kebahagiaanmu adalah yang sedang kau jalani hari ini. Kenapa manusia banyak berduka cita? Karena terlalu memikirkan masa lalu dan terlalu mengkhawatirkan masa depan sampai tidak menikmati masa sekarang. Alhamdulillah. Jangan telepon dari rumah. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin itu memang izin visa saya 4 hari. Saya keluar Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hanya 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Ini malam terakhir besok. Enggak boleh lebih dari 3 malam. Dikhawatirkan buka cabang. Maka Senin saya mesti pulang. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis saya di rumah, di pondok. Kalau sekarang
Saya diantar, saya dijemput, saya dikawal 3 lapis. Polisi, TNI, tadi Angkatan Laut. Tapi kalau saya sedang di rumah, saya adalah seorang suami, saya seorang guru, pondok pesantren, saya seorang ayah. Maka jadi jangan Bapak Ibu bayangkan kalau saya di rumah itu lalu berkata ke anak dan istri saya, ya ayyuhallazina amanu. Enggak begitu. Ya saya seorang suami. Enggak pakai supir, enggak pakai pengawal. Gimana Ustadz bisa keluar enggak pakai pengawal? Iya, saya pakai masker. Pakai masker, kacamata hitam, pakai topi pet, pakai baju hitam, pakai celana hitam, man in black. Saya gendong Sami, saya jalan sama Hazik, saya jalan sama Ustazah. Datang orang dekat. Ustaz Somad ya? Mirip, saya bilang. Ngotot dia, kemarin. Saya lagi ngotot. Sami lagi main-main bola. Main bola kecil. Datang dia. Tolonglah Ustaz, saya bilang. Tolonglah kasihani aku, saya bilang. Inilah hariku bersama keluarga. Kapan lagi aku bisa menjadi seorang ayah? Kapan lagi aku bisa menjadi seorang suami? Saya katakan ke istri saya, aku ini macam kain pendek. Kalau ditarik ke kepala, kakiku terbuka. Kalau ditarik ke kaki, kepalaku buka. Aku bukan suami yang sempurna. Aku penuh dengan kekurangan. Tapi aku berusaha untuk mencoba menutupi segala kekurangan. Kau mendampingi aku tidak lama. Sementara di pintu surga saja. Habis itu nanti insya Allah kita bahagia. Nah, jadi saya mau menyampaikan bahwa kalau ibu-ibu, kakak-kakak ditinggal suaminya, istri saya juga mengalami hal yang sama. Kalau suami pergi, saya juga pergi. Dan kalau suami merasakan kekhawatiran, kita sama laki-laki, kita khawatir juga. Dan kalau ditanya tinggal di mana, pulang jam berapa, itu sesungguhnya Allah sedang mengirim security syariah untuk kita. Allah sayang sama kita. Kalau ada di antara perempuan yang mengatakan, ini Pak Ustadz bukan yang doa saya dulu, saya doa suami itu yang tinggi, yang berotot, yang matanya biru, yang kulitnya putih. Allah itu ngasih kita bukan yang kita minta, tapi yang menurut ilmu Allah cocok untuk kita. Coba bayangkan suami ibu kayak bule, itu tingkat kekhawatirannya tinggi sekali. Gula darah naik, jantung koroner naik, detak jantung nggak normal. Tapi begitu dapat suami yang biasa-biasa aja, alhamdulillah Pak Ustadz. Mau diambil orang silakan. Mau nggak pulang juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi Allah ngasih, direkam Ustadz Lukman Bah. Jadi Allah itu yang paling indah itu adalah ketika menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di awal salat, di ujung salat 4 lagi. Kalau di awal salat tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, di akhir salat 4 juga. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tapi bukan berarti tanpa usaha dan ikhtiar. Ini air ini memang milik saya. Ini untuk Ustadz Salim, ini untuk Ustadz Lukman, ini untuk Ustadz Heru, ini untuk Ustadz Somad. Memang milik saya. Ustadz kok tahu? Ya saya menduga aja. Karena kami kan berempat. Berarti ini air ini milik saya. Tapi kalau Ustadz Salim tidak menuangkannya dan saya tidak berusaha untuk mengambilnya, mendekatkan ke mulut, apa mungkin dia masuk ke mulut saya? Enggak. Saya tinggal buka mulut, enggak mungkin masuk. Ada usaha dan ikhtiar. Saya mau mengatakan kita enggak boleh apatis. Jangan gara-gara inna sholati wa nusuki, besok ini para bisnismen ini pas ditanya, gimana planning kita 2025-2026? Inna sholati wa nusuki mahyaya mamati lillah. Kalau mau berpikiran simple, kita tinggal pergi ke pasar, ambil ikan, bawa pulang, kan selesai. Tapi laki-laki tidak begitu.
Laki-laki nyewa speedboatnya, bawa motornya, bawa mobilnya, letakkan di tepi sungai, pergi mancing ke tengah laut. Pas ditanya, mau ngapain? Mau ngambil ikan. Kenapa nggak beli di pasar? Bukan masalah ikannya Pak Ustadz, adventure. Laki-laki itu petualang Pak Ustadz. 2 hari 2 malam di tengah laut, dipukul ombak, diempas gelombang, nggak dapat ikan. Pulang malu, beli juga di pasar. Karena petualangannya. Kenapa Ustadz Lukman buat masjid makan-makan? Kenapa Ustadz Lukman buat masjid ramah anak? Itu pasti ada kronologisnya. Bagaimana beliau dulu kuliah di Malaysia. Bagaimana beliau bawa anak pengurus masjid marah-marah. Beliau ingin memperbaiki itu. Tapi tidak hanya sekedar ceramah. Jadi ternyata di balik ujian-ujian itu Allah punya maksud. Saya buat sekolah 1 tahun gratis 25 orang. Kenapa 25? Karena itu batas kemampuan saya. SMP kelas 1 25, kelas 2 25, kelas 3 25. SMA kelas 1 25, kelas 2 25, kelas 3 25. 75 150 anak. Gratis. Uangnya dari mana? Dari Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kenapa Ustadz buat sekolah gratis? Ibu saya membawa saya ke guru ngaji pondok pesantren. Dia serahkan saya ke guru. Ustadz, aku serahkan anakku Abdul Somad. Dia serahkan pakai ketan dicampur dengan kunyit, warnanya jadi kuning, lalu kemudian di atasnya dibuat kelapa dengan gula merah. Tradisi di tempat kami, orang Melayu, kalau anak diserahkan pakai ketan kuning, itu berarti anak ini diadopsi jadi anak angkat. Saya lama berpikir, kenapa mak saya menyerahkan saya ke guru itu supaya jadi anak angkatnya? Mak saya cerdas. Karena kalau saya jadi murid, saya bayar. Tapi kalau saya jadi anak angkat, saya ngaji gratis. Saya sampaikan ke anak santri. Aku dulu diserahkan emakku ke Ustadz Armawi Abdurrahman di sekolah tahfiz supaya aku jadi anaknya. Maka masa lalu itu yang selalu dalam pikiran saya, hikmahnya itulah saya buat pondok untuk laki-laki namanya Nurul Azhar, untuk perempuan Mahat Az-Zahra, laki-laki 150, yang perempuan 150. Channel Ustadz Abdul Somad Official itu setiap bulannya berkisar antara 100 sampai 150 juta. Tidak pernah sekalipun sejak awal channel itu sampai hari ini masuk transfernya ke nomor saya. Semuanya ke nomor yayasan untuk gaji guru, beli beras, beli sabun, sampo, bayar listrik, bayar air, semuanya. Kenapa Ustadz ceritakan ini? Saya mau ngasih tahu bahwa di balik ujian-ujian itu, sekian tahun ke depan Allah ingin kita berbuat sesuatu. Coba andai dulu ujian itu nggak ada pada saya, tidak akan saya lakukan ini karena tidak berkesan di hati saya. Tapi ada yang lain yang mau saya sampaikan supaya jangan orang memfitnah saya. Karena kalau saya pakai mobil, apa kata orang? Ah, itu pasti mobilnya hasil YouTube. Kau tahu dari mana? Dari suara knalpotnya, tuk 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 tuk. Setelah melewati, sudah jam 10, saya dikasih tahu waktunya jam 10, baru penjelasan tes. Tapi kalau melihat dari mata jamaah ini kayaknya tahan sampai jam 12 ini. Tahan. Saya nggak tahan. Saya besok hari terakhir masih ada 2 titik lagi. Subuh jam 5 dengan jam 9, setelah itu baru terbang pulang transit Jakarta, pulang ke Pekanbaru Riau. Tapi sebenarnya kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Setelah diuji baru percaya. Biasanya bos-bos yang punya karyawan dites dulu. Coba tinggal pura-pura dompetnya tinggal. Oh, lulus baru dipercaya. Kalau Allah sudah percaya, maka dia akan berikan itu semua. Wala saufa yu'tika rabbuka. Itu enaknya ngaji di Albina nih. Jamaahnya hafal. Walaupun wadduha ke bawah. Kalau Allah sudah percaya akan dia kasih.
Cuman masalahnya kadang ketika Allah sudah kasih, di saat itu kita sudah tidak perlu lagi. Dulu saya masih ingat di masa-masa sekolah, masa kuliah. Saya di masa kuliah itu nggak pernah pacaran. Dari S1 dari 98 sampai 2002 nggak ada kenal perempuan sama sekali. Mahasiswa Indonesia di Kairo 2.400, laki-laki 2.100, perempuan 300. Saya termasuk yang tereliminasi. Persaingan ketat. Hikmahnya, andai saya waktu itu playboy cap tupai, lompat sana, lompat sini, bolong kelapa semuanya. Sekarang saya nggak bisa ngomong. Kalau saya ngomong apa kata kawan-kawan? Ngomong aja. Tapi Allah kondisikan saya. Jadi saya nggak pacaran itu bukan karena takut sama Allah, memang terkondisikan begitu. Setelah diuji Allah, saya yakin Allah percaya sama saya. Sekarang Allah percaya sama saya. Walaupun saya udah tua, kurus, hitam, pesek, kering, jauh dari ganteng. Tapi Bapak Ibu, kakak-kakak, coba lihat komen-komen di Instagram, di YouTube, di TikTok. Apa kata Mbak? Ustadz emangnya saya memang nggak bisa balas karena passwordnya dipegang admin. Tapi komen-komen tuh saya baca. Masa Ustadz ingat 1000 komen? Beberapanya ingat. Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Allah kalau percaya dia akan kasih. Jadi kita tinggal meraih kepercayaan Allah, trust. Hubungan kita dengan jamaah ini bukan antar perusahaan dengan karyawan. Hubungan kita satu, trust. Sekali orang percaya, jangankan hartanya, nyawanya dia berikan. Berapa banyak perempuan-perempuan anak orang kaya, kebunnya sejauh mata memandang, tapi dia ketika menikah dengan suami yang biasa-biasa saja. Apa kata si perempuan kepada suaminya? Bang, Mas, jangankan hartaku, jangankan STNK BPKB ku, nyawaku ku berikan kepada. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup adalah satu, mencintaimu. Nyawa dia berikan. Kenapa? Hubungan adalah trust, kepercayaan. Tapi kalau sekali dia sudah tidak percaya, seumur hidup. Makanya seringkali saya ketemu dengan jamaah itu, kalau ketemu dengan saya foto sampai 2-3 kali. Pas saya tanya, untuk apa? Persiapan Pak Ustadz, lapor ke rumah. Kalau sama Ustadz, Allah percaya insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan istri saya percaya sama saya. Setelah percaya, baru Allah naikkan derajat pelan-pelan. Cuman standar kita kan derajat ini selalunya materi. Siapa yang tidur di atas singgasana yang tinggi, megah, mewah, cantik, mahal, dialah yang tinggi derajatnya. Kalau begitu standar kita berpikir, yang tidur di atas tempat tidur yang tinggi, yang mahal, yang mewah, yang sutra, itu Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi Muhammad SAW tidurnya di atas pelepah kurma. Standar itu tidak berlaku. Siapa yang berkuasa yang hebat berarti naik derajatnya. Siapa yang terlunta-lunta di tengah gurun pasir berarti derajatnya rendah. Kalau itu yang dijadikan standar, maka yang tinggi derajatnya Fir'aun. Sedangkan Nabi Musa terusir dari istana. Standar ketinggian itu ada pada istiqomah. Jadi kalau kita istiqomah sholat berjamaah, istiqomah baca Quran, istiqomah berzikir, istiqomah dalam kebaikan, sesungguhnya kita sedang diangkat Allah derajatnya. Walaupun kita hebat di mata manusia, berapa lamalah kehidupan ini? Kehidupan ini, kenapa Ustadz bisa berjalan? Kenapa Ustadz bisa megang mikrofon? Kenapa Ustadz bisa ngomong? Iya, karena darah masih mengalir ke otak saya. Dari otak saya mengalir ke mulut. Sinkron antara apa yang mau saya omongkan dengan apa yang terpikirkan. Ngalir dia. Dari mana otak itu bisa mendapatkan darah? Dari jantung. Jantung itu berdegup. Kalau Allah mau, satu kali degup, berhenti, mati. Kena serangan. Kok Israel? Serangan jantung. Enggak nunggu tua, enggak nunggu sakit. Orang kalau sudah kena serangan jantung mendadak, berhenti jantung.
Kalau tulang otak masih bisa hidup selama jantung masih berdegup, berdetak. Tapi kalau sudah jantung berhenti, habis. Sekarang ada orang sakit terbaring, dinyalakan lilin. Begitu dia meninggal mengembuskan napas yang terakhir, ulama ada di situ. Ulama mengembus lilin itu. Heboh. Kenapa dia embus lilinnya? Karena tadi waktu dia hidup, lilin itu punya dia. Tapi begitu jantungnya berhenti dan dia mati, lilinnya punya siapa? Punya orang lain. Punya anaknya, punya istrinya. Dan anak istrinya belum tentu izin lilinnya hidup. Itulah mengapa lilin itu aku padamkan. Sekarang semua punya kita. Rumah punya kita, gedung punya kita, mobil punya kita, motor punya kita, handphone punya kita. Begitu jantung berhenti, STNK, BPKB akan dibawa ke kantor Samsat berganti nama milik orang lain. Kenapa? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Begitu jantung berhenti berdegup, surat tanah langsung dibawa ke Badan Pertanahan Nasional BPN. Kenapa? Karena akad jual beli dan kantor pajak tidak mau menagih orang mati. Surat tanah berganti nama orang lain, surat mobil berganti nama orang lain, dan yang paling menyakitkan, tarik napas panjang-panjang, surat nikah berganti nama orang lain. Mereka hanya menanti 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari, surat nikah berganti nama orang lain. Siapa? Brownies, Brondong Manis. Mereka mulai kumpul reuni SD, reuni SMP, reuni SMA. Kamu yang kemarin suaminya meninggal ya? Iya. Perasaan sudah 4 bulan 5 hari, 5 hari lagi Beb. Rumah kamu yang bangun, tanahnya kamu yang nyari, arsiteknya, ruang tamunya, kamarnya, keramiknya dari mana, bentuk toilet, kamar mandi, semua. Tapi apa yang terjadi? Dia yang datang menikmati. Dia bukan cuma naik ke rumahmu, bukan cuma naik ke tempat tidurmu, dia naik ke istrimu. Saya tahu ini menyakitkan. Kadang jujur itu memang menyakitkan. Tapi saya juga nggak mau pulang dari sini kalian kelahi. Saya tidak. Saya cuma mau menyadarkan kita yang sesungguhnya, walaupun saya sedang mengatakan menyadarkan kita, sebenarnya ke jamaah, ke abang 1, ke saya 4. Mau menyadarkan kita nih laki-laki bahwa kita bahagiakanlah diri kita bersama Allah, membangun masjid, menolong pondok pesantren, menemukan titik balik. Karena pada akhirnya semua akan menjadi milik orang lain. Perempuan-perempuan yang menangis di tepi kubur kita, sudahlah, akhirilah sandiwara ini. Ustaz, sayang, nggak ada lagi maknanya hidup ini. Saya mau masuk ke dalam aja. Biasanya ustaz-ustaz melarang, jangan bu, istighfar. Saya sampai sekarang kalau ada perempuan yang nangis suaminya meninggal, belum pernah saya larang sekalipun. Saya mau ngelihat serius enggak? Cobalah masuk, coba. Enggak ada. Motor yang kita beli, motor yang kita sayang, motor yang kita cinta, belum mandi yang punya motornya udah mandi mengkilap. Begitu 4 bulan 10 hari, mereka akan jalan sore-sore. Saking kuat pegangannya. Kecepatan cuma 30 km, tapi pegangan 120. Dia nanya, mana kubur suamimu yang dulu? Itu sana. Nunjuk makam kita pun gak bisa pakai tangan lagi. Yang dulu katanya sehidup semati, yang katanya kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Puih.
Pada akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapkan bekal. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang gak bawa apa-apa, pulang pun gak bawa apa-apa, tapi disibukkan oleh apa-apa. Dan di akhirat nanti hisapnya lama gara-gara apa-apa. Terus hidup ini apa-apa sebenarnya. Datang gak bawa apa-apa. Ada di antara kita ini yang datang bawa surat tanah? Gak ada. Pulang pun gak bawa apa-apa. Di dunia sibuk, heboh, pergi sana, pergi sini, pagi, pulang petang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Berangkat pagi nggak sempat sholat subuh, takut macet. Sampai di kantor subuh sudah habis, meeting, browsing, nggak sempat sarapan. Sampai waktu siang, zuhur hilang, masuk asar, pulang takut lagi. Rapat itu ini segala macam, lembur, pulang. Sampai rumah, makan pagi, makan siang, cuman minum, ada yang cuman sarapan asap. Lalu kemudian uang itu masuk hanya sekedar numpang transit sebentar di rekening, berikutnya pindah ke dokter spesialis jantung, pasang ring. Kalau kebetulan yang saya omongin ini terjadi, jangan tersinggung. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Apa yang tersisa dari hidup ini? Enggak ada. An-nasu niyam. Kata Sayyidina Ali, an-nasu niyam. Manusia ini seperti orang tidur. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi orang viral, ada yang mimpi jadi penguasa. Falamma matu intabahu. Ketika mati, barulah dia terbangun dari tidur panjangnya. Ternyata hidup hanya mimpi. Yang dulu katanya fata morgana, mana itu malaikat? Mana itu surga? Mana itu neraka? Mana itu alam barzah? Itu hanya sebelum jantung mau berhenti. Begitu jantung mau berhenti, yang nyata ini menjadi fata morgana. Anakmu, istrimu, rumahmu, motormu hilang menjadi fata morgana. Malaikat maut, mungkar nakir, azab kubur, titian siratal mustaqim, padang mahsyar, surga neraka. Tipis setipis kulit bawang, antara nyata dan tidak nyata, antara ada dan tidak ada. Pada akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saudara-saudara saya dapat kabar Ustaz Somad sudah mendahului, maukah membacakan Al-Fatihah untuk saya? Maukah mendoakan saya? Alhamdulillah, saya sudah jelas nasib saya. Hidup ini menunggu mati. Yang namanya nunggu itu kan membosankan. Maka sebelum Allah datangkan malaikat maut mencabut nyawa, dikirim Allah lah makhluk-makhluk yang lucu-lucu. Suami yang lucu-lucu, anak yang lucu-lucu, istri yang lucu-lucu. Hidup ini nunggu. Yang namanya nunggu itu membosankan. Maka Allah kirim satu makhluk yang lebih membosankan dari menunggu. Supaya nggak terlalu membosankan. Hidup ini permainan. Nggak usah terlalu serius, Besti. Yang serius itu adalah menyiapkan bekal setelah mati. Mudah-mudahan saya bukan cuma pandai ngomong, tapi juga doakan supaya saya bisa mengamalkan yang saya sampaikan ini. Agaknya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Madiun lemahe teles. Matur nuwun Allah sing bales. Itu pantun dikasih Habib Muhammad bin Anis. Kalau pantun yang asli dari saya, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan saya, mohon maaf. Sudikah Bapak Ibu, kakak, abang semua memaafkan saya? Alhamdulillah. Enggak ada niat jahat, enggak ada niat jelek. Semuanya dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.